sholat waktu pada waktu masa terbenamnya awal tidak ada pun awal waktunya sholat itu awal waktunya sholat sholat yang ketiga sholat kenapa sholat maghrib disebut sholat maghrib karena melakukan sholat pada saat terbenamnya ini melakukan sholat bisa itu terbenamnya itu terbenamnya sempurna gunanya waktu sholat itu ketika tidak terbenam sempurna yang dan dengan perkiraan olehnya ada dimigdarima dengan perkiraan olehnya ada asaksu siapa seseorang wayatawakkau dan wayatawakkau dan siapa sahas al-awrata kepada Allah wa yuqimu dan melaksanakan atau memberikan siapa sahas as-sholat kepada wa yusalli dan sholat siapa sahas masyarakat kepada imam ayat 7 maka keluar waktu sholat itu dari dengan kejalannya dengan habisnya kita dari dengan habisnya waktu perkiraan al-maghfuri yang disebutkan
ketika matahari sudah terbenam. Sampai kapan? Sampai perkiraan waktu orang adzan. Perkiraan waktu itu apa? Perkiraan orang adzan, mulai adzan terus duduk, mulai menutup aurat, mulai berjam apa? Berjam 5 rakaat. Perkiraan waktunya itu berapa menit? Ini standar menit dari adzan terus duduk menutup aurat berjam 5 rakaat. Perkiraan waktu ini berapa? Itu habis sudah waktu sholat maghrib selesai. Nah ini ada ini al-miqdar al-mazkur, perkiraan waktu yang disebutkan itu wal qaulul jadid. Wal qaulul jadid itu pendapatnya qaul jadid. Ini dapat qaul jadid Imam Syafi'i. Sedangkan ada pendapat orang dan berarti kepada al-Qadim an-Nawawi. Siapa yang Nawawi? Waktu sholat isya itu sampai kapan selesainya? La yakhruju itu tidak keluar apa waktu sholat. La yakhruju itu tidak keluar apa waktu sholat hatta yaghiba sehingga terbenam asyafaqul ahmaru apa mega merah. Menurut qaul qadim apa waktu sholat maghrib itu habis dan selesai ketika mega merah atau cahaya kemerah-merahan matahari di ujung barat itu sudah habis dan terbenam. Itu selesai dengan sholat maghrib. Wal isya'u dan sholat isya. Al isya'u dan sholat isya. Sumiyat dan disebut apa sholat isya'an kepada sholat isya. Apa sholat isya disebut sholat isya? Karena sungguhnya sholat fu'ilat itu dilaksanakan sholat isya di waktu malam hari. Alladzi rupanya waktu huwa yang ada pun alladzi awwalul dzami itu. Dzami itu awalnya apa? Petang. 8 jam petang. Wa awal waktiha dan ada pun awal waktunya sholat. Idza wabah itu apabila terbenam asyafaqu apa mega al-ahmaru yang merah. Awal waktu sholat isya itu dimulai ketika mega merah pada saat matahari terbenam itu di ujung barat itu, ufuk barat itu sudah menghilang. Sekarang kalau misal ada satu daerah yang mega merahnya tak ada, maka caranya dalam mau amma sedangkan ahlul baladi penduduk suatu daerah atau suatu negara allati rupanya balad la yadiku yang tidak terbenam fihi dalam balad asyaraku apa mega merah. Fahum maka ada pun ahli balad yukadirunya itu mengira-ngirakan siapa balad pula waktu isya kepada masuk waktu isya jika waktu atau saat dengan perkiraan masa atau waktu yang berenang di dalam zaman syafaku akrobil biladi apa mega merahnya paling dekatnya beberapa daerah wilayah kepada barat. Misal di satu daerah itu mega merahnya tidak ada dan itu maka berarti di awal waktu sholat isya dia bisa mengira-ngirakan menyamakan dengan negara atau daerah tetangga yang lebih dekat. Perkiraan waktu terbenamnya mega merah di negara atau daerah tetangga yang dekat itu berapa waktunya perkiraan waktunya. Maksudnya kan beda jam.
akhiruhu dan adapun akhirnya isya itu awal isya tadi itu. Berarti awal isya itu ketika mega merah sudah terbenam. Sekarang akhir sholat isya itu kapan? Fil ikhtiyari, bila waktu ikhtiar. Ay artinya yang tentu panjang atau terus menerus gila abdi ikhtiar apa waktu ikhtiarnya sholat isya memanjang sampai kapan? Ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu waktu akhir waktu ikhtiar sholat isya. Waktu ikhtiar. Wafil jawazi, dan dalam waktu jawaz, artinya yang tadi dan memanjang atau terus menerus waktu jawaz. Apa waktu jawaznya sholat? Waktu jawaznya sholat isya itu sampai kapan? Ila perlu sampai terbitnya fajar asani yang kedua. Fajar ada dua, ada fajar yang pertama, ada fajar yang kedua. Nah, fajar yang kedua ini disebut apa? Sodik, artinya fajar sodik. Terus apa bedanya fajar sodik dan fajar yang pertama? Apa fajar sodik itu? Wawa adapun fajar sodik al-muntasyiru, fajar yang menyebar. Apanya yang menyebar? Dauhu, apa cahayanya fajar? Menyebar muqtaridon, hale mendatar, melebar, mendatar. Bil ufuki, terhadap ufuk. Sumnya disebut apa fajar sodikon, pada fajar sodik. Kenapa disebut fajar sodik? Lisidhi, karena benarnya atau jujurnya fajar, benarnya fajar. Fiddalalati, dalam menunjukkan ala wujudin nahari, atas adanya siang, untuk menunjukkan bahwa siang hari akan masuk waktunya nih. Itu fajar sodik. Wa amal fajr, sedangkan ada pun fajar awal yang pertama, bahwa maka itu adapun fajar awal kalibun, itu fajar kalib. Bidzalika, atau pendusta fajar yang berbohong. Bidzalika, dalam itulah dinar. Kenapa disebut fajar fajar sodik ini dalam cahayanya? Diantara karena fajar kadib, dan mau karena sesungguhnya fajar kadib yang kali itu terbit apa fajar setilan halai memanjang, yang naik kepada fajar taupun apa cahaya summa kemudian apa fajar kali. Nanti mengajar kadib itu fajar, berarti yang pertama kali itu fajar pertama itu cahayanya tidak melebar, artinya ke atas dan memanjang. Ada hilang boleh. Setelah hilang kemudian baru muncullah fajar sodik. Fajar sodik itu karena fajar yang cahayanya menyebar di seluruh penjuru ujung ufuk timur, melebar tak memanjang, melebar. Jadi bisa kalau bagi saya bahasa mungkin sahur itu nyomok kornai kata mengenai lihat di dataran mudah ngariah sulit sih. Olehnya bangunan sulit. Itu waktu isya. Ya fajar sodik itu terbit. Sekarang subuh, sholat yang tadi subuh dan sholat subuh. Wawan subuh luar dalam bahasa awalun nahari, itu awal siang. Kata subuh itu makna awal siang. Walidhalika, karena subuh itu makna awal siang, subuhnya disebut apa?
salat bi dengan subuh. Sunniyah disubuh dengan subuh. Hadis sholatu, apa ini sholat? Ada itu bagi subuh kal asri seperti sholat asar. Ada pun 5 beberapa waktu. Sebagaimana sholat asar, sholat subuh ini juga mempunyai 5 waktu. Apa saja 5 waktu ini? Al-awwalu, ada pun yang pertama. Waktu fadilah itu waktu fadilah. Waktu fadilah sebagaimana sholat asar. Waktu fadilah itu di awal masuknya waktu sholat subuh, langsung melaksanakan sholat subuh itu waktu fadilah. Wasani, ada pun yang kedua waktu ikhtiar, itu waktu ikhtiar. Wadzakara, dan menyebutkan huma kepada waktu fadilah dan waktu ikhtiar. Wadzakara, dan menyebut siapa musannif huma kepada waktu fadilah dan waktu ikhtiar fi qaulihi, di dalam ucapannya musannif. Kata musannif, wa awwal waqtiha, adapun awal waktunya sholat subuh, tulu'il fajr, itu terbitnya fajar asal yang kedua. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya sholat subuh, fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar, ilal isfari, sampai menjadi terang. Ilal isfari, sampai menjadi terang. Bahwa adapun isfar al-dha, itu bercahaya. Waktu akhir waktu sholat ikhtiar itu sampai cahaya sudah muncul. Ukurannya Lailatul Qadar itu atau bajuri itu kan dalam sejarah dari kejauhan bayangan orang itu dibayangkan di tubuh seseorang itu sudah tampak, meskipun tidak begitu jelas wajahnya. Tidak perlu lagi dengan sinar lampu orang di jauh itu kan isfar. Wasalisu, adapun yang ketiga, waktu sholat subuh yang ketiga, waktu jawazi, itu waktu jawaz bila karohatin, dengan tanpa hukum makruh. Bahwa adapun waktu jawazi istamiru, itu terus menerus. Apa waktu jawaz bila karohat? Ila zuhuril humrati, sampai jelasnya cahaya merah. Waktu jawaz ini, jawaz bila karohat, itu sampai kapan akhir waktunya itu sampai merah-merah pada saat pagi hari itu habis. Menjadi jelas cahaya-cahaya yang biasa mengkulat, bukan merah cahaya, berterang, itu menjadi jelas. Warabi, adapun yang keempat, waktu jawazi, itu waktu jawazi karohatin, dengan hukum makruh. Hukum waktu yang keempat itu waktu jawaz bikarohat. Kapan itu? Wa adapun waktu jawaz bikarohatin, mazkurun, itu disebutkan di qaulihi, dalam ucapan musannif. Kata musannif, wa fil jawazi, dan dalam waktu jawaz ila qurbi tulu'i syams, sampai dekatnya terbitnya matahari. Waktu jawaz bikarohat itu yaitu sampai matahari tersebut hampir mau terbit nih. Wal khamisu, adapun yang kelima, tahrimi, waktu tahrim. Waktu tahrim ini kapan? Bahwa adapun waktu tahrim akhirul waktu, itu akhirnya waktu. Akhirnya waktu bihaisu ya boko, dengan sekiranya tersisa. Minu, dari waktu adapun sesuatu atau waktu la yasau, yang tidak bisa memuat kepada sholat. Sama seperti waktu sholat tadi, waktu tahrimiyah, waktu yang yang tidak bisa memuat seluruh rakaat sholat subuh. Jadi misalnya subuh 2 rakaat, oleh 1 rakaat atau tidak sampai selesai sholatnya, sudah habis waktu subuh atau sudah masuk waktu duha. Waktu duha itu kan dia masuk waktu duha itu jelas lah, jadi waktu subuh sudah tulu matahari sudah terbit. Mulai matahari terbit itu kan sudah selesai waktu sholat subuh.
Faslun, adapun ini itu satu fasol, itu mengenai waktu sholat. Sekarang pembahasan tentang syarat wajib sholat. Faslun, adapun ini satu fasol, fi bayani man, dalam menjelaskan seseorang tajibu yang wajib alaihi atas man as-sholat wa sholat. Siapa saja ketentuannya orang yang wajib melaksanakan sholat itu ketentuannya apa saja. Wa bayan nawafi, dan menjelaskan beberapa sholat sunnah. Wa syaraitu wujubis sholati, adapun beberapa syarat wajibnya sholat. Salah satu asyaah itu beberapa perkara. Ada 3 hal wajibnya sholat. Ketika salah satu 3 syarat wajib sholat ini sudah terpenuhi oleh seseorang, maka orang itu wajib sholat. Apa saja? Al-awwal, adapun yang pertama, al-Islam, itu Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib apa sholat ala kafirin, atas orang kafir asli yang asli. Maksudnya kafir asli artinya dia sejak lahir sudah kafir. Bukan kafir goib asli itu misalnya murtad. Orang murtad kafir yang tidak asli, goib asli. Orang kafir yang keluar dari agama Islam. Orang Islam yang murtad keluar dari agama Islam menjadi orang kafir lagi. Kenapa orang kafir itu tidak wajib sholat? Li'adami sihatiha, karena tidak sahnya sholat itu dari kafir. Karena bagaimanapun orang kafir itu meskipun semua rukunnya terpenuhi, semua syarat sahnya terpenuhi, syarat sahnya sholat terpenuhi, sholatnya orang kafir tetap dianggap tidak sah. Akhirnya karena dianggap tidak sah, orang kafir itu tidak wajib sholat. Wala yajibu, tidak wajib alaihi atas kafir qadha sholat. Jika aslama, apabila masuk Islam siapa kafir. Nah, kafir asli ini kalau misal masuk Islam nih, maka seluruh sholat yang ditinggalkannya selama masa kafir tidak wajib untuk diqodoi. Seperti ada orang kafir, misalnya ada seseorang yang kafir sejak kecil, sudah lahir sudah kafir, sampai kemudian umur 30 tahun masuk Islam. Berarti dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun dia akan ngerjainnya. Tapi karena ini dia kafirnya kafir asli, maka sholat yang ditinggalkannya selama masa kafir itu tidak wajib sholat, tidak wajib diqodoi. Begitupun puasanya, begitupun zakatnya, begitupun hajinya. Semua ibadahnya selama masa kafirnya tidak perlu diqodoi. Beda hal kalau kafir yang asli, artinya kafir yang asalnya dia Islam kemudian keluar dari Islam menjadi kafir murtad. Jadi na'udzubillah, contoh ada orang Islam dari kecil dia sudah Islam, kemudian umur 30 tahun murtad keluar dari agama Islam. Ada yang umur 40 tahun masuk Islam boleh, tapi murtadnya dia kan 10 tahun dari umur 30 sampai umur 40. Maka selama 10 tahun dia murtad, seluruh kodoknya, seluruh syaratnya harus dikodok, seluruh puasanya harus dikodok. Misal pada saat masih tahun dia mampu untuk melaksanakan haji ternyata tak haji, maka dia harus kodok. Karena selama pada saat masa terbaik kedua itu dia pernah mampu untuk melaksanakan haji, tapi karena murtad haji kodok. Zakatnya selama 10 tahun yang dia murtad itu, selama dia murtad selama 10 tahun harus dikodok. Itu kalau kafir goib asli, artinya murtad. Wasani, adapun yang kedua, al-bulugh itu balik. Syarat wajib sholat yang kedua adalah balik. Ketika seseorang sudah balik, maka dia
dikenai kewajiban untuk sholat. Ukuran balik macam-macam. Kalau laki baliknya kalau ia bisa dengan huruf istilah keluarnya sperma, atau kalau umur itu umur 12 tahun. Itu 15 tahun. Kalau perempuan baliknya bisa dengan haid, bisa dengan darah itilam, sama juga dengan laki-laki. Atau kalau dua hal ini tidak pernah jadi, bisa dengan cara umur 15 tahun. Umur 15 tahun sudah gede. Wala tajibu, maka tidak wajib apa sholat ala sobiin, anak atas anak kecil. Anak kecil yang masih belum balik tidak wajib sholat. Tapi yuk baru diperintah siapa sobi biha dengan sholat ada sepasirina setelah umur 7 tahun. Tapi tetap diperintah untuk melakukan sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. Ijazah apabila menjadi tamyiz siapa sobiha dengan sholat. Kalau tamyiz ketika umur 7 tahun sudah tamyiz, maka kita harus untuk diperintah untuk sholat. Sebelum umur 7 tahun yang dikenalkan sholatlah, diajak sholat dan sebagainya, itu bukan penggelan sholat. Mulai umur 7 tahun sholat wajibnya. Wailah dan apabila tidak dan apabila tidak, artinya biha dengan asinin ini dengan sholat. Nah, in mayyaza bila tamyiz siapa orang biha dengan asinin ketika umur 7 tahun itu sudah dia merasa tamyiz, dianggap tamyiz, maka sudah diperintah sholat. Ukuran tamyiz itu dia sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang jelek. Gampangnya di kertas, di bulan, di mantau, dia bisa membedakan itu. Itu kan ukuran tamyiz. Misalnya saya sekolah ibu suruh lebih barang yang harganya 5.000 beli soal 5.000. Wailah dan apabila tidak tamyiz pada saat umur 7 tahun, kalau ada tamyiz maka setelah tamyiz. Umur 7 tahun masih belum tamyiz, maka tunggu sampai dia tamyiz baru kemudian diperintah untuk sholat. Tetap diperintah ya. Diperintah itu maksudnya bukan wajib, tetap diajarkan dan sebagainya untuk menyiapkan dirinya agar kelak ketika sudah balik dia bisa untuk melaksanakan sholat. Fayudrabu dan dipukul siapa sobi, tapi dipukulnya dengan kenduan lah. Memukul ala gubar, di syarahnya gubar itu memukul dengan pukulan yang tidak sampai melukai dan bekas, tidak parah pukulan. Ala tarkiha, kalau dan dipukul siapa sobi ala tarkiha meninggalkan sholat. Ba'da kamali ismin setelah sempurnanya umur 10 sinina tahun. Setelah sempurna umur 10 tahun, jadi umur 7 tahun juga kan ketika dia sudah tamyiz, maka diminta untuk sholat. Masuk waktu asar sebagai jam waktu asar, waktu apa? Azan duhur sebagai jam duhur, maghrib sebagai jam maghrib dan seterusnya. Semua 5 waktu itu diminta kepada orang kecil. Ketika sudah umur 7 tahun dan merasa tamyiz, baru umur 7 tahun tadi. Baru kemudian umur 10 tahun, dekat kan umur tamyiz itu 15 tahun. Di umur 10 tahun tidak disuruh untuk melaksanakan sholat itu tidak mau dan tidak mau melaksanakan sholat, dipukul. Tapi sekali lagi pukulannya ghairu mubarrid, yang tidak melukai dan bekas sebagai pelajaran tadi. Beda hal kalau sudah umur 10 tahun
yang lupa. Masih itu NTS bukan lupa. Umur lupa. Rata-rata. Berarti umur 10 ya. Ane mati 6 itu kan umur 10 tahun. Umur 10 tahun berarti. Kan bisa perempuan umur 10 tahun itu balik bisa. Karena sinul haid itu kan 9 tahun. Umur head itu 9 tahun. Maksudnya umur head itu membereng bini head keluar darah di umur 9 tahun ke atas itu dianggap head. Kalau di umur 9 tahun ke bawah tidak sampai 9 tahun keluar darah maka bukan head. Jadi membereng bini perempuan, nah perempuan yang umur 9 tahun ke atas sudah keluar darah berarti itu head, karena head berarti balik kan. Misal pada saat umur 10 tahun itu sudah balik, sudah tidak perlu dipukul lagi kembang atau tidak perlu disorong oleh, karena itu sudah kewajiban diri sendiri. Kita tetap sorong. Karena sudah balik, berarti kewajiban diri sendiri untuk melaksanakan sholat. Tetap juga dipantau. Asal itu ada pun yang ketiga. Syarat wajibnya sholat yang ketiga al-aql itu akal. Kalau terjadi maka tidak wajib apa syarat ala majnun atas orang gila. Ketentuan yang ketiga syarat wajibnya sholat yaitu harus berakal. Salah satu dari tiga saja tidak ada pada diri seorang maka dia tidak wajib sholat. Misal dia bukan orang Islam, dia tidak wajib. Dia masih balik meskipun dia Islam terus akalnya sehat tapi balik dia tidak wajib sholat. Atau misal dia akalnya masih dia Islam, dia balik tapi karena akalnya tidak ada, dia tak wajib sujud. Kalau tak boleh masuk Islam, dia akan hilang. Walaupun al-lu wal-aku balik dan berakal, ya ayat mazkur artinya yang disuruhkan minal bulu dari balik wal-akli dan berakal. Hadis taklif itu batasan mukallaf. Balik dan berakal dia di batasan seorang dari azab mukallaf. Wajib wujub sholat adapun tidak wajibnya sholat. Wajib wujub sholat adapun tidak wajibnya sholat alal haid atas orang yang haid. Wal mufasa dan orang yang nifas. Mafhum itu dipahami dari penjelasan apa berlalu apa fi fasil hailan di dalam babnya haid atau fasil haid. As-salatu adapun beberapa salat. As-salatu adapun beberapa salat al-masnunah yang disunahkan. Salat yang disunahkan arti pada salat atau masnunah itu yang menyerupai salat al-fardhu pada beberapa salat itu menyerupai kita akudiha dengan muakkadkannya sholat atau disunnah muakkadkannya sholat wa talabil jamaati dan dianjurkannya jamaah fiha yang sholat dalam sholat sunnah wa talabil jamaati dan dianjurkannya jamaah fiha dalam sholat sunnah wa lebihnya atau lebihnya keutamaan sholat alaiha atas selainnya sholat sunnah. Sholat sunnah memang yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan itu konsum itu 5. Ada 5 sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Apa saja 5 sholat ini? Al-Idani pada 2 sholat hari raya. Hari raya Idul Fitri atau wal kusufani dan 2 sholat gerhana. Sholat 2 gerhana. Wal kusufani dan sholat 2 gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Wal istisqa dan sholat istisqa minta hujan.
Padahal itu bagi idani wa syufani wal istisqa. Ini sholat dua wilayah, sholat gerhana bulan matahari, kemudian sholat istisqa. Nanti akan dibahas. Baru yang disebutkan atau dijelaskan apa idani wa syufani wal istisqa ihal wa mangkat yang selanjutnya wasunanu dan beberapa sunat sholat sunnah ar-rawatib artinya sholat sunat rawatib atau dan mengikuti marohim terhadap beberapa sholat rawatib. Sholat sunnah mangkat selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat rakaat itu 17 rakaat. Ada 17 rakaat sholat rawatib. Apa saja itu rakaat al-fajr? Rupanya 2 rakaat fajar. 2 rakaat sebelum berjemur, sholat 2 rakaat atau sholat ba'diyah subuh. Warba'un dan 4 rakaat qabla zuhur sebelum zuhur. Rakaat dan 2 rakaat ba'daha setelah zuhur. Warba'un dan 4 rakaat qabla asar sebelum asar. Rakaat 2 rakaat ba'da maghrib setelah maghrib. Rakaat 3 rakaat ba'da isya setelah sholat isya. Sholat isya dilaksanakan sholatnya 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Witir. Yang witir melakukan sholat witir siapa orang biwahidatin dengan 1 rakaat minha dari salat, yang mana di 3 rakaat itu 1 rakaat digunakan untuk sholat witir. Fatakun dan ada ringannya 2 rakaat. Fatakun dan ada ringannya al-isnatani apa 2 rakaat. Minhunna dari salah sunnat isya itu sunnat isya. Kalau tidak dan 1 rakaat witir. Wal wahidatu adapun 1 rakaat. Wal wahidatu adapun 1 rakaat iya wahidah. Aqallu witir itu paling sedikit witir. Aqallu witir itu paling sedikit witir. 1 rakaat. Paling sedikitnya sholat witir itu 1 rakaat. Waqalu adapun paling banyaknya witir 13 rakaatan. Itu 11 rakaat. Paling banyak sholat witir 11 rakaat. Wa adnal kamal dan adapun paling rendahnya kesempurnaan salah itu 3 rakaat. Kalau mau tanya minyak yang paling sempurna atau itu sholat witir itu 3 rakaat. Atau minyak. Waktu dan adapun waktunya sholat witir. Ma itu waktu atau sesuatu baina sholat isya antara sholat isya wa tulu'il fajri tsani dan terbitnya fajar atau fajar. Bagi dan disunahkan ja'luhu apa menjadikan sholat witir akhirul laili menghadap akhirnya malam. Memang waktu sholat witir itu antara selesai melaksanakan sholat isya dan sampai terbitnya fajar subuh. Tapi tetap disunahkan melaksanakan sholat witir itu di akhir malam. Wal muakkadu sholat sunat muakkad dengan rawatib dari sholat rawatib. Sholat yang di atas itu kan disebutkan itu akan ada 17 rakaat. Dan ini ada yang muakkad. Akhirnya nanti akan ada potongan rakaat. Asyrakaatin itu 10 rakaat. Dari 17 rakaat potong jadi 10 rakaat yang muakkad. Apa saja rakaatnya rupanya 2 rakaat. Qabla subuh sebelum sholat subuh 2 rakaat fajar dari. Rakaat dan 2 rakaat
ba'daha setelah zuhur, wa raka'atani dan 2 rakaat ba'da maghrib setelah maghrib, wa raka'atani dan 2 rakaat ba'da isya setelah isya. Wa salatu nawafil, wa salatu nawafil dan 3 sunnah muakkadatun yang di sunnah muakkadkan atau yang sunnah muakkad, ghairata biatin yang tidak mengikuti faraid terhadap beberapa. Begitupun sholat sunnah itu salah satunya muakkad yang sebenarnya sholat sunnah wajib. Apa saja 3 sholat sunnah muakkad ini? Al-ula adapun yang pertama, sholatul lail itu sholat malam. Ayat tahajud artinya sholat tahajudnya apa? Wa adapun tahajud kullu sholatin itu setiap sholat ba'da fi'il isya setelah melakukan sholat isya. Yang dimaksud sholat tahajud itu setiap sholat yang dilaksanakan setelah melakukan sholat isya, bahwa ada naum dan setelah tidur, apapun bentuk sholatnya, ketika setelah melaksanakan sholat isya dan setelah dia tidur, maka itu disebut sholat tahajud. Sawaun itu sama saja karena ada sholat nafsu sunnah atau mardun atau tahajud. Wasani itu ada punya kedua, salah satu sholat muakkad juga, itu yang kedua adalah sholat duha, itu sholat sunnah doa. Sholat duha, qaluha ada paling sedikitnya sholat duha. Rakaat paling sedikitnya sholat duha itu berapa rakaat? Itu 2 rakaat. Wa dzalika dan ada pun paling rendahnya kesempurnaan rakaat itu 4. Waktu duha ada pun paling banyaknya sholat duha sama rakaat itu 8 beberapa rakaat. Ada sahih atas pendapat yang sahih al-mu'tamad yang pertama. Sholat duha, waktunya sholat duha kapan? Waktu ada pun waktunya sholat duha minir tifa isya, itu dari tingginya matahari. Ukuran tingginya seperti apa? Karomhin, seperti 1 tombak. Sampai kapan? Ila zawaliha, sampai tergelincirnya atau zawalnya matahari. Ukuran 1 tombak itu bukan pas kemudian secara hakikat nomor sampai 1 tombak rendah. Itu perkiraan lah apa dilihat dari arah barat ke arah timur, itu ukuran tinggi matahari setelah terbit itu kalau sudah sampai 1 tombak, maka tombaknya ukuran sedang dan torosnya pada umumnya tidak terlalu tinggi, begitu pendek, maka sudah tidak masuk. Karena laptop lah, laptop oleh laptop. Maka itu ada pun yang ketiga, sholat sunnah muakkad yang ketiga yaitu sholat tarawih, itu sholat tarawih. Pada pun sholat tarawih asli rakaat itu 20 rakaat. 20 rakaat ya kita taslimatin dengan 10 salam, laksanakan dengan 10 salam fi kulli lailatin, setiap malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi lagi 20 rakaat ini dilaksanakan dengan 10 kali salam. Wala yajuzu, dan tidak boleh yusalli salat siapa orang. Ala yajuzu, dan tidak boleh yusalli salat siapa orang min hadri tarawih arba'a raka'atin, kepada 4 beberapa rakaat, atau lebih banyak di taslimatin dengan 1 salam wahidatin yang 1. Jadi tidak boleh ya salat tarawih 5 rakaat langsung 1 salam. Ujung tapi 5 rakaat dengan pahala. Tetap aturannya 20 rakaat tarawih ini dilaksanakan dengan 10 kali salam. 2 rakaat salam, oleh 2 rakaat salam. Wala yakfi, dan tidak cukup fi dalam sholat tarawih niatun, apa niat mutlak yang mutlak. Sholat sunnah tarawih itu tidak cukup niat sholat mutlak, karena ini sholat yang tertentu khusus.
orang yang niat syaksu siapa seseorang bikulli rakaataini dengan setiap 2 rakaat niatnya at-tarawih kepada Ramadan atau niat mendirikan malam Ramadan. Waktu ada waktunya sholat tarawih kalau itu seperti sholat witir sama. Waktu sholat tarawih itu seperti sebagaimana sholat witir. Faslu fi syurutis sholat. I'lam anna sholat nasihat as-sholat tatawaqqafu 'ala asy-syarti wal rukni. Wal farqu baina syarti sholat wa rukniha huwa anna al-awwala ma laysa juz'an minha. Wasani ma kana juz'an minha. Faslun adapun ini itu satu fasal. Di syuruti sholat menjelaskan beberapa syaratnya sholat. Syarat sahnya ini. Mula syarat wajibnya. Sekarang syarat sah sholat. Artinya ketentuan-ketentuan dalam sholat yang bisa menyebabkan sholat itu sah. Kalau misal syarat ini tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Apa saja ilang ketahuilah. Ilang ketahuilah an-nasihatas sholat kepada sungguhnya kesahan sholat. Tatawaqqafu itu butuh apa sihatas sholat. Ala syarti atas syarat perukni dan rukun. Wal farqu adapun perbedaan baina syarti sholat di antara syarat sholat rukniha dan rukun sholat. Sholat itu tetap membutuhkan syaratnya atau syarat wajibnya tidak dilaksanakan maka syaratnya tetap tidak sah. Begitupun rukun. Salah satu rukun dalam sholat tidak dilaksanakan itu tetap sholatnya tidak sah. Terus apa bedanya antara syarat dan rukun sholat? Ada perbedaan baina syarti sholat di antara syarat sholat rukniha dan rukun sholat. Hu annal awwala itu sesungguhnya yang pertama berarti syarat ma itu sesuatu laisa tidak ada pada juz'an itu bagian minha dari sholat. Kalau syarat itu yang dibuat oleh sholat agar supaya sah, tapi bukan bagian dalam sholat. Ingat dulu apa balik, akil itu kan syarat. Orang yang tidak balik pas bujur, sholatnya tidak sah. Orang yang gila bujur tidak sah. Orang kafir bejam tidak sah. Tapi syarat ini kan bukan bagian dalam sholat. Untuk syarat sah sholat, orang bejam tadi wudhu misalnya hadas, sholatnya tidak sah. Tapi syarat sah sholat yang berupa wudhu ini kan di luar sholat. Itu perbedaannya. Bukan bagian dalam sholat. Menurut rukun wasani adapun yang kedua nanti rukun sholat. Itu sesuatu karena yang ada apa juz'an itu bagian minha dari sholat. Kalau rukun sholat itu sesuatu yang dibutuhkan oleh sholat agar supaya sholat itu sah dan termasuk bagian niat rukun sholat wajibnya sholat dan niat termasuk salah satu bagian dalam gerakan sholat atau perbuatan sholat. Wasyara itu sholat qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Al-awwalu taharatul